Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita ke pembahasan nanti, ada pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan nama saya I Gusti Komang Agus Angga Putra Widyarta atau biasa dipanggil Angga dengan NIM 20110310006. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah materi nih teman-teman. Kira-kira materi tentang apa ya? Tara, inilah dia topik bahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu teori pendidikan klasik. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya mendengar mengenai topik ini, karena topik ini terdapat dalam mata kuliah wawasan kependidikan, khususnya mahasiswa semester 1 Prodi PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Yuk, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita ke bahasan selanjutnya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya topik bahasan kita pada hari ini akan merujuk kepada bagian-bagian dari teori pendidikan klasik tersebut. Ada apa saja ya dari bagian-bagian teori pendidikan klasik? Jadi yang pertama yaitu ada teori empirisme. Kira-kira bagaimana teori empirisme itu akan nanti saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan dengan teori nativisme, kemudian akan dilanjutkan dengan naturalisme, dan terakhir dengan teori konvergensi. Nah, teori yang pertama, empirisme. Teman-teman di sini pasti sering berpikir nih, kenapa ya teori empirisme ini dikatakan sebagai aliran yang berat sebelah? Mau tahu alasannya? Yuk simak bahasan selanjutnya. Jadi tentunya hal tersebut didasarkan pada konsep penting dari teori empirisme teman-teman. Jadi saya hanya mencantumkan dua saja di sini ya. Yang pertama adalah yang mana teori empirisme ini mementingkan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Jadi teori empirisme ini tidak terpengaruh dari pembawaan atau genetik ya teman-teman. Dia fokus pada peranan lingkungan dalam mempengaruhi kondisi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut dan terutama dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir tidak dianggap. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang paling berpengaruh di sini adalah lingkungan. Nampak menarik ya dari teori empirisme ini. Kira-kira siapa sih yang mencetuskan dari teori empirisme ini? Teman-teman sudah penasaran ya? Jadi yang mencetuskan teori empirisme ini adalah John Locke. Beliau lahir pada tahun 1632 dan wafat pada tahun 1704. Beliau mengungkapkan pendapatnya yaitu mengenai teori tabula rasa. Kira-kira apa sih kaitannya dengan teori tabula rasa? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya teori tabula rasa ini mengungkapkan bahwa anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Jadi di sini sama ya dengan teori empirisme yang mana dia lebih terpengaruh atau terfokus pada lingkungan, bukan terhadap pembawaan dari si anak tersebut. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu nativisme. Jadi teman-teman pasti sama dengan empirisme nih teman-teman, karena menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu ada sebuah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Bagaimana maksudnya? Jadi sama dengan teori empirisme, ada pendapat atau konsep penting yang perlu kita pahami mengenai teori nativisme. Jadi yang pertama bahwasanya hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Berbeda ya dengan teori empirisme tadi. Empirisme mengungkapkan bahwa lingkungan nih yang lebih berpengaruh. Ternyata dalam teori nativisme yang lebih berpengaruh adalah pembawaan teman-teman. Jadi teori nativisme ini mengungkapkan bahwasanya keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Jadi benar-benar terpengaruh terhadap minat dan bakat si anak itu sendiri ya teman-teman. Tidak terpengaruh terhadap lingkungan ya. Jadi jelas berbeda nih dengan teori empirisme tadi. Jadi siapa sih yang berpendapat mengenai teori nativisme ini? Teori nativisme ini diungkapkan oleh seorang filosof Jerman teman-teman. Beliau bernama Arthur Schopenhauer yang lahir pada tahun 1788 dan wafat pada tahun 1860. Terlalu jauh ya dengan usia kita saat ini teman-teman. Beliau mengungkapkan bahwasanya hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Sama ya dengan pembahasan kita tadi, bahwasanya nativisme ini lebih terpengaruh terhadap pembawaan, lebih terpengaruh terhadap bakat yang ada sejak anak itu lahir. Menarik ya teman-teman? Lalu
Faktor apa sajakah ya yang berpengaruh dari teori nativisme ini? Teori nativisme ini terdapat 3 faktor nih yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini sangat mempengaruhi teman-teman karena itu merupakan sifat pembawaan kita sejak kita lahir. Kemudian yang kedua adalah kemampuan anak. Jadi kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengenai pertumbuhan anak. Jadi ketiga faktor itu sangat mempengaruhi ya mengenai perkembangan dan pertumbuhan serta khususnya dalam dunia pendidikan teman-teman. Berikutnya, tujuan teori nativisme. Teori nativisme ini bertujuan yang pertama adalah memunculkan bakat. Jadi karena ini terpengaruh terhadap pembawaan, tentunya hal ini akan memunculkan bakat kita sendiri atau bakat dari peserta didik tersebut yang nantinya akan berpengaruh dalam tujuan yang kedua teman-teman, yaitu mewujudkan diri yang berkompetensi. Selain hal itu, tujuan dari teori nativisme ini adalah mendorong kita untuk menentukan pilihan. Karena kita tahu ya teman-teman, menentukan pilihan itu nampaknya sulit ya. Teori yang ketiga, teori atau aliran naturalisme. Seperti katanya, yaitu naturalisme. Kata naturalisme ini berasal dari kata nature. Apa sih kata nature itu? Sesungguhnya kita pasti sangat sering nih mendengar kata tersebut. Jadi kata tersebut bermakna alam atau lebih merujuk kepada hal-hal yang berbau alami ya, yaitu khususnya merujuk pada hal yang berbau realistis. Lalu bagaimana maksud hal tersebut? Jadi mengenai teori naturalisme ini ada yang berpendapat nih bahwa teori naturalisme ini sama dengan teori nativisme, dan ada juga nih yang berpendapat bahwa teori naturalisme ini sama nih dengan teori negativisme. Bagaimanakah maksud dari hal tersebut? Cukup membingungkan ya. Jadi dari teori naturalisme ini memiliki 3 konsep teman-teman, yaitu 3 konsep penting yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta. Jadi setiap anak ini memang dilahirkan dengan kepribadian yang baik teman-teman. Yang kedua yaitu pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi konsepnya di sini yaitu pendidik memberikan kebebasan kepada anak agar dapat berkembang pada alam sekitarnya teman-teman. Jadi konsep yang ketiga nih, yaitu menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Jadi konsep ketiga ini mirip ya dengan konsep sebelumnya, di mana kita sebagai pendidik harus mampu memberikan kebebasan kepada anak agar mampu mengeksplorasi dirinya sendiri, yaitu pada alam. Menarik ya dari konsep teori naturalisme ini. Berikutnya yaitu siapakah yang mempelopori dari teori naturalisme ini? Teori naturalisme ini perlu kita ketahui bahwasanya dikemukakan oleh filsuf Prancis yaitu J.J. Rousseau. Beliau lahir pada tahun 1712 dan wafat pada tahun 1778. Sama ya, terpaut jauh dengan usia kita saat ini. Jadi sepatutnya kita tetap menghargai jasa beliau ya dalam mempelopori mengenai teori naturalisme ini. Beliau menyatakan bahwasanya pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta. Seperti konsep yang telah saya jelaskan tadi teman-teman. Lalu bagaimanakah implikasi dari teori naturalisme ini? Jadi karena teori naturalisme ini lebih berfokus pada alam, yang mana memberikan kebebasan sepenuhnya kepada sang anak untuk mengeksplor dirinya dengan alam, sehingga pembelajaran ini tidak lagi dilakukan di dalam kelas yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi lebih fokus pada pemanfaatan alam sebagai tempat dan sumber belajar. Jika di dalam kelas subjektivitas peserta didik tertekan oleh otoritas guru, dengan leluasa menciptakan hubungan yang lebih akrab satu sama lain, inilah caranya, yaitu dengan memberikan kebebasan sang anak tersebut untuk mengeksplorasi dirinya dengan alam, yang mana guru di sini hanya sebagai pendamping ya teman-teman. Kita bisa lihat nih dari gambar yang telah saya cantumkan pada pembahasan berikut. Nah, karena kita membahas mengenai alam nih dari tadi teman-teman, jadi ada yang namanya hukum alam. Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari hukum alam itu? Ciri-ciri dari hukum alam yang pertama adalah segalanya berkembang dari alam. Kemudian yang kedua,
perkembangan alam serba teratur, tidak meloncat-loncat melainkan terjadi secara bertahap. Yang ketiga, alam berkembang tidak tergesa-gesa, melainkan menunggu waktu yang tepat sambil mengadakan sebuah persiapan. Demikianlah pembahasan dari teori naturalisme. Selanjutnya, kita beralih pada teori berikutnya, yaitu teori konvergensi. Bagaimanakah teori konvergensi? Sama nih, teori konvergensi nampaknya dengan teori-teori sebelumnya, yang mana teori konvergensi ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Ada yang berpendapat bahwasanya aliran konvergensi ini dianggap sebagai aliran yang paling sempurna nih, dan dianggap sebagai aliran yang paling tepat untuk diterapkan di masa sekarang. Masa sih aliran pendidikan klasik bisa diterapkan di pendidikan yang modern ini? Simak penjelasannya. Jadi, konsep penting teori konvergensi ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Dan yang kedua, dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Berbeda ya dengan teori-teori sebelumnya, yang mana teori sebelumnya terkesan berat sebelah. Sedangkan teori konvergensi ini lebih memadukan antara pembawaan secara tersebut dan juga dari pengaruh lingkungan. Lalu, siapakah ya yang merintis teori konvergensi? Jadi, yang merintis teori konvergensi ini adalah seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Beliau bernama William Stern, yang mana lahir pada tahun 1871 dan wafat pada tahun 1939. Beliau menyatakan pendapat bahwasanya seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Jadi, konsep konvergensi ini memang benar ya, terpengaruh pada pembawaan genetik dan juga dari lingkungan. Lalu, apakah makna pendidikan menurut teori konvergensi? Lihat, pendidikan menurut teori konvergensi ini cukup menarik ya untuk dikembangkan di era modern seperti sekarang ini. Jadi, makna pendidikan menurut teori konvergensi yang pertama adalah pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Karena kita ketahui bahwa konsep dari pendidikan konvergensi itu terpengaruh dari faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan sebuah potensi yang tentunya berpengaruh baik terhadap perkembangan peserta didik tersebut. Berikutnya, kita akan beralih pembahasan kepada pengaruh aliran-aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Jadi, berdasarkan penjabaran saya tadi, ada nih teori empirisme, teori nativisme, teori naturalisme, dan teori konvergensi. Melihat dari dewasa ini dan melihat dari penerapannya, bahwasanya di dewasa ini hampir tidak ada yang menganut teori nativisme, naturalisme, maupun empirisme. Malahan banyak dari instansi pendidikan yang berpegang teguh pada teori konvergensi. Mengapa ya? Sebab, dengan kata lain, meskipun peranan pandangan empirisme dan nativisme ini tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan itu dilakukan dengan pendekatan eksistis fungsional yang terfokus pada fungsi dari teori tersebut, yakni diterimanya sesuai dengan kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Tidak terasa ya, pembahasan kita sudah beralih kepada kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya dari keempat aliran pendidikan klasik tersebut, baik nativisme, empirisme, naturalisme, dan terakhir konvergensi, nyatanya yang paling cocok, yang paling sempurna, dan yang paling tepat untuk diterapkan di masa sekarang adalah teori konvergensi. Jadi, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang senantiasa menyaksikan pembahasan saya dari awal tadi hingga sekarang. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Dan tidak lupa, saya mengucapkan permohonan maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama pembahasan tadi. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.